Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 klasifikasi akan mempresentasikan proyek yang berjudul klasifikasi diabetes menggunakan algoritma machine learning. Sebelum lanjut ke proyeknya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Gagah Yudhistira Ramadan, angkatan 24 dengan NIM akhir 323. Saya Muhammad Farabil Hafiz dengan NIM akhir 327. Saya Rifki Hakim Asmeta dengan NIM akhir 280. Saya Bakti Putra Pratama dengan NIM akhir 330. Pertama ada latar belakang. Diabetes merupakan salah satu penyakit yang banyak dialami masyarakat dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan apabila tidak dideteksi sejak dini. Perkembangan teknologi memungkinkan penggunaan machine learning untuk membantu memprediksi penyakit diabetes berdasarkan data kesehatan pasien. Oleh karena itu, dilakukan analisis menggunakan beberapa algoritma machine learning untuk mengetahui model yang memiliki performa terbaik dalam memprediksi diabetes. Tujuan pertama adalah mengolah dataset diabetes untuk membangun model klasifikasi menggunakan metode machine learning. Tujuan yang kedua yaitu membandingkan performa 3 algoritma yang digunakan, yaitu Random Forest, Decision Tree, dan K-Nearest Neighbor atau KNN. Kemudian tujuan yang terakhir adalah menentukan algoritma mana yang memiliki akurasi terbaik dalam melakukan klasifikasi diabetes. Dengan adanya perbandingan ini, diharapkan dapat dilakukan algoritma yang paling efektif. Nah, masuk pada dataset dan eksplorasi data. Pada set ini akan data yang digunakan pada penelitian ini. Dataset yang digunakan adalah dataset diabetes yang terdiri dari 768 data dengan 9 variabel. Nah, variabel tersebut yaitu pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree, function, age, dan outcome. Dari 8 variabel pertama digunakan sebagai fitur atau data masukan, sedangkan outcome digunakan sebagai target klasifikasi. Pada kolom outcome digambar terdapat ada 2 kelas, yaitu 0 yang menunjukkan pasien tidak menderita diabetes dan nilai 1 menunjukkan pasien menderita diabetes. Nah, di gambar juga ditampilkan, dilihat ada 5 data pertama dari dataset. Setiap baris mempresentasikan satu pasien, sedangkan setiap kolom menunjukkan karakteristik pasien seperti kadar gula darah, tekanan darah, BMI, usia, dan status diabetes. Sebagai contoh, pada data pertama terlihat bahwa pasien memiliki kadar glukosa sebesar 148, tekanan darah 72, dan BMI 33,6 dengan usia 50 tahun, dan memiliki nilai outcome 1 yang berarti pasien tersebut termasuk dalam kategori diabetes. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing value, namun terdapat beberapa nilai 0 pada kolom tertentu yang perlu dilakukan pre-processing. Selanjutnya, di slide 5, pre-processing. Setelah melakukan eksplorasi data, tahap berikutnya adalah pre-processing data. Tahap ini dilakukan karena terdapat beberapa nilai 0 pada kolom glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI yang dianggap kurang realistis. Oleh karena itu, nilai 0 pada kolom-kolom tersebut diganti menggunakan nilai median dari masing-masing kolom. Median ini dipilih karena lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrim atau outlier dibandingkan dengan rata-rata. Tujuan pre-processing ini adalah untuk mengurangi data yang tidak valid, meningkatkan kualitas data, serta membantu meningkatkan performa model machine learning yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada visualisasi data yang terdiri dari 2 outcome. Yang pertama ada 0 yang berarti pasien tidak terkena diabetes yang pertama. Yang nomor 1 adalah pasien yang terkena diabetes. Hasil visualisasi menunjukkan outcome 0 terdiri dari sekitar 500 data. Outcome 1 sekitar dari 268 data. Kesimpulannya adalah jumlah pasien yang tidak terkena diabetes adalah lebih banyak dibandingkan pasien diabetes. Selanjutnya ada algoritma yang digunakan dalam dataset tersebut. Yang pertama ada Random Forest,
algoritma yang menggabungkan banyak decision tree sehingga menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Yang kedua ada decision tree, algoritma yang membuat keputusan berdasarkan aturan berbentuk pohon. Ketiga ada K-nearest neighbor atau KNN, algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak antara data. Untuk slide selanjutnya menampilkan yaitu perbandingan performa antara 3 algoritma klasifikasi sebelum dilakukan optimasi atau tuning, yaitu random forest, decision tree, dan KNN. Untuk data akurasinya yaitu random forest memperoleh akurasi tertinggi sebesar 75,32%, decision tree berada di posisi kedua dengan akurasi 72,73%, KNN memperoleh akurasi terendah di antara ketiganya yaitu 65,85%. Berdasarkan hasil visualisasi dan tabel tersebut disimpulkan bahwa random forest memiliki performa terbaik dibandingkan decision tree dan KNN sebelum dilakukan tuning. Oleh karena itu model ini dipilih untuk dioptimalkan lebih lanjut pada tahap berikutnya. Next. Untuk slide ini selanjutnya menjelaskan yaitu proses optimasi model dengan metode grid search CV. Teknik ini itu mencari kombinasi hyperparameter terbaik secara sistematis dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi dalam grid yang ditentukan, dievaluasi dengan cross validation. Untuk parameternya yaitu max depth sama dengan 15, yaitu kedalaman maksimum setiap pohon dibatasi 15 level untuk mencegah overfitting. Min sample split sama dengan 2, yaitu minimal 2 sampel diperlukan untuk membagi sebuah node. N estimator sama dengan 50, yaitu jumlah pohon dalam forest adalah 50. Setelah hasil tuning, akurasi meningkat menjadi 77,27 dari 75,32 sebelumnya. Next. Kesimpulannya yaitu yang pertama, dataset diabetes terdiri dari 768 data dengan 9 variabel. Lakukan pre-processing dengan mengganti nilai 0 menggunakan median untuk meningkatkan kualitas data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa random forest 75,32%, decision tree 72,73%, KNN 65,58%. Setelah dilakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search CV, akurasi random forest meningkat menjadi 77,27%. Berdasarkan hasil tersebut, random forest atau tuning menjadi model terbaik untuk memprediksi diabetes pada dataset yang digunakan. Berikut adalah proses klasifikasi dari kelompok kami. Yang pertama ada import dataset, kemudian melihat dataset dan juga melihat variabel yang ada pada dataset. Setelah itu kita melakukan cleaning data dan kita melakukan outcome untuk mengetahui 0 dan juga 1-nya. Setelah itu kita melakukan tuning dan membandingkan 3 algoritma yang ada tadi, yaitu ada random forest, KNN, sama decision tree. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.